dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa pada lemes baik nih? Hari ini tumben loh. Wali sama Om Reninya ditinggal tidur. Tidur semua sore. Lo nggak lihat hari ini lo ya? Ya kan? Iya yang Iya. gue manjat tidur sebelahnya. Nggak latihan. Jojo, Jojo yang nggak tidur. Aduh, bunyi. Oke, ya. Hari ini kita sedikit refleksi tentang pencapaian kita sampai seberapa lama kita ada di rumah. Supaya apa? Supaya ada di dalam pikiran. Ada yang mau setahunnya, Randy ada mau setahunnya. Ada yang kamu berapa? Sebulan lebih. Bojo udah tanggal 6 sebulan. Ya kan? Prank Walid dengan pontang panting. Mana kok lu dari Juli? Pontang panting kita nyari tempat dari apa tuh? Prank April kali? Enggak ya? Mei ya? Mei pasca break aja lah itu. Pasca kejadian kita kan pontang panting tuh break. Iya bisa belaran lah. Yang di apa? Di danau itu. Itulah pokoknya. Ya, jadi supaya apa yang kita dapat tuh di sini, kenapa sih ya Walid nggak pakai metode seperti di tempat rehab yang lain gitu? Karena ya itu tadi, pertama asumsi penegak hukum, contoh polisi, jaksa, hakim, bahkan dokter-dokter rehab yang ada di tempat rehab itu sendiri banyak banget yang punya asumsi para penyalahguna narkoba bisa pulih kalau dia apa Bre? Mati katanya. Jadi kan amat sangat miris. Padahal ya esensinya rehabilitasi narkoba itu dibuat untuk mengembalikan hak-hak hidup dari insan manusia. Apa sih hak hidup dari manusia? Ya quality of life, hidup yang berkualitas. Apa sih hidup yang berkualitas? Di mana seseorang itu mencapai cita-citanya, mencapai harapannya, itu yang masuknya nggak apa-apa kan? Itu yang dimaksud dengan quality of life tadi. Jadi kalau ada anggapan para pengguna narkoba bisa pulih kalau dia mati, itu ya salah banget, dan ini harus kita sampaikan kepada orang di luar sana bahwa lu tuh bernilai, ya kan? Sekarang angkat tangan tinggi, tepuk pundak sebelah kanannya, katakan bro, lu bernilai bro. Hei, Lu bernilai, Bro. Sista dong, sis, lu bernilai. Kalau lagi belajar nggak ada mama, nggak ada apa, Sista semua. Lu bernilai. Angkat tangan kirinya, jawab. Gue udah tahu bro, lu juga bernilai. Baik, boleh jelasin ya. Kenapa sih harus experiential learning atau experiential terapi? Sederhananya gini, ya. Seseorang itu hidup, berpikir, bertindak, berbicara, berasumsi, berargumentasi, paham sesuatu itu oleh karena satu hal yang namanya experience atau pengalaman, ya kan? Jojo bisa cerita begini, kalau masak begini yang bener gini, ya karena Jojo mempraktekkan bisnis kuliner 3-4 tahun sebelumnya kan gitu. Bagaimana bisa menjadi tempat kuliner terbaik ketika ada event di mall? Jojo ngomong tuh caranya, kan Jojo menang terus tuh, ya kan? Bisa bercerita, itu by experience namanya. Jadi kalau ada orang yang berkata-kata seperti kayak gitu, berarti dia punya pengalaman apa yang dia lakukan sebelumnya. Jadi orang-orang kayak gitu boleh didengar. Kenapa? Kenapa Jo? Ada prestasinya, ya kan? Ada prestasinya. Lalu yang kedua, Agim ceramah, Ustadz Abdul Somad ceramah, dia ceramah tentang agama. Kenapa kita harus dengar dia? Kenapa? Jadi karena mereka punya ilmunya. Jadi dua hal pertama selain pengalaman adalah ilmu yang mendampingi kehidupan seseorang untuk bisa lebih baik. Benar nggak? Untuk disampaikan. Iya, untuk yang kita renungkan, untuk kita jadikan keputusan dalam hidup, Breng. Selain pengalaman, kedua ilmu. Jadi harus punya dua ini nih. Cukup nggak? Enggak juga. Contoh, Agim dulu sebelum jadi
Ustadz Kondang. Dia hanya jadi asisten kiai yang ceramah di TV. Sampai pada suatu masa dia disuruh ngomong, ya kan? Ayo Ustadz Abdul Somad aja yang bawain ceramah di TV. Akhirnya diambil kesempatan tersebut, dikembangkan ilmu pengalaman yang dia punya, ilmu pengalaman dia belajar di Mesir sana, ya kan? Dikembangkan terus sama dia. Akhirnya jadi. Contoh Marcel Widianto, ada yang tahu? Komika. Dia kan cuma asistennya si siapa namanya tuh? Ya ada komika juga yang nggak terlalu terkenal juga sih. Tapi ketika yang ngajak dia untuk jadi asisten itu punya program di TV, and then dia nggak bisa ngebawain segmen itu, digantikan sama Marcel. Apa yang Marcel lakukan? All out dia. Dan akhirnya nggak kepake tuh yang senior komikanya. Baca deh Marcel Widianto. Itu juga hal-hal yang kayak gitu kita perlu tahu kenapa. Jadi nggak cuman pengalaman, nggak cuman ilmu, tapi juga kesempatan. Nah, untuk menggapai 3 hal ini, ya, untuk merumuskan 3 hal ini yang terbaik dalam hidup, diperlukan sebuah metode. Ya, metode bisa banyak hal lah. Walid nggak bilang experiential therapy ini hal yang paling bagus, tapi untuk mendekati hal-hal yang akan kita capai ke depannya nanti, nggak ada jalan lain, kita harus pakai experiential therapy. Apa sih pengalaman yang dirasakan lewat sebuah pemahaman edukasi atau pendidikan tadi, disertai dengan kesempatan yang akan kita coba buka. Jadi di luar nggak boleh pasrah, seperti tulisan Walid terakhir tuh di website. Kita tidak boleh pasrah, tidak boleh malu, tidak boleh gua gini, gua gendut, terlalu sering. iya, gua terlalu peot. Iya. Akhirnya merontokkan kepercayaan diri, rontok tuh satu-satu. Gua nggak punya. Padahal dia bernilai. Padahal dirinya bernilai. Gua udah begini, hidup gua udah susah deh. Nggak boleh juga begitu. Terlalu overconfidence juga nggak bagus juga. Ntar lo lihat ntar lo ya, bahaya yang kayak gitu. Bahaya Jo. Atau gini, lu nggak tahu sih yang gua rasain. Boleh nggak kita bilang gitu sama orang? Nggak boleh. Orang yang seperti itu berarti dia nggak punya experiential yang baik, dia nggak punya pengalaman hidup yang baik, dia tidak punya latar belakang pendidikan yang baik, dia tidak punya kesempatan yang baik. Kenapa yang dijumpai manusia model-model gitu-gitu juga, Breng? Coba yang kalau kita jumpai orang-orang yang benar-benar punya background yang bagus, punya jabatan yang bagus, punya punya attitude yang bagus, itu akan jadi inspirasi kok. Nah, kenapa sih Walid juga nggak fokus dengan problem narkobanya, di mana badan lemes, meriang segala macam? Kenapa Walid nggak fokus di situ? No, itu yang dipakai sama rehabilitas yang lain tuh begitu, di tempat lain tuh begitu. Saya nggak mau fokus di situ. Walid maunya kita fokus ketika kita keluar dari Huma, you have to be something. Kita harus jadi sesuatu, bukan nothing lagi, bukan nggak ada lagi, but you have to something. Gitu. Kalau istilah Breng, udahlah stop ngacak-ngacak diri sendiri. Kalau istilahnya Breng, bagus itu kuat. Jangan diacak-acak lagi. Dan kita udah tahu tuh kesamaan dari para pengguna penyalahguna narkoba apa itu? Kita bahas kemarin. Yang pertama, berantakan yang pasti nggak Breng? Yes. Kalau udah berantakan, bagaimana mau punya kualitas hidup ke depan yang bagus? Lalu yang kedua, berantakan ada banyak nih. Berantakan apa nih? Performance, penampilan finansial yang paling utama. Ucapan, Kata-kata berantakan, nggak genah. Apa yang diucapin, yang pengen diomongin bodoh teuing, ya kan? Apalagi selain berantakan yang kayak gitu. Ya karena mereka nggak punya pengalaman, nggak punya pendidikan yang bagus, nggak punya kesempatan yang baik. Karena ya orang-orang yang dijumpai orang-orang yang kayak gitu aja, ya kan? Contoh, pengalaman yang bagus kan dari sebuah tindakan atau kegiatan yang baik, betul ya? Makanya ada program rekreasi kita keluar. Kita nggak ini cuma shelter, Huma ini ya cuma shelter, mau Huma Sasmita, mau Huma Rizky Sardian, mau Huma Solid itu pun sendiri.
Ini cuman shelter, apa nggak? Tempat berlindung. Ini cuman shelter, tapi kalau tempat kita mendapatkan pengalaman, kita keluar. Itu kenapa programnya kita tuh lebih banyak keluar untuk memahami sesuatu. Baik sebuah aktivitas kehidupan, ataupun kehidupan seseorang itu sendiri. Itu loh yang mau dimaksud. Kenapa sih kita kalau nonton film di 21, kita bahas, kita nonton film di sini, kita bahas, supaya kita bahas tokoh-tokoh yang penting, tokoh-tokoh yang hebat, bukan tokoh-tokoh yang remeh. Gitu loh. Supaya apa? Supaya kita dapat inspirasi yang baik. So, kembali ke experiential learning. Ini mengajarkan tentang pengalaman, pendidikan yang baik, dan kesempatan. Pendidikan yang baik bukan berarti kita harus ngampus ya. Kayak brand tiba-tiba, udah bener nih arahnya nih. Udah gak, aku mau bikin usaha, udah keren tuh. Di tengah jalan mau kuliah. Apa-apaan lo bilang kuliah? Enggak, Breng. Jadi ada orang yang memang passionnya dia sekolah kayak Walid. Jadi ada yang memang dia harus kembangkan minat bakatnya. Dengan apa? Dengan rasa. So that's why Walid selalu bilang dengan rasa. Apa yang dirasa? Lu rasanya apa sih? Kan gitu yang Walid tanya sih. Ninglung dulu. Apa sih? Rasanya apa? Gitu. Ngomong dong, cerita dong. Kalau lu nggak ngomong kan lu berharap, Walid udah gak peka. Abang kurang peka. Gue mana bisa tahu kalau gue mana bisa tahu kalau adik gue kagak ngomong. Walid mana tahu kalau Isra nggak ngomong, Jojo nggak ngomong, Bre nggak ngomong, mana bisa tahu? Gitu. Dulu mungkin orangnya kalau Walid pulang cuma pengen minta rokok tapi Kode keras, kode keras. Bagaimana Walid bisa peka? Yang terakhir itu minta bayar parkir. Itu sunter. Kalau sendiri Walid kalau di danau Gading berani minta parkir. Paling tukang parkir Iya. kodenya. Apa ini tukang parkir atau gimana? Baik ya. Tadi yang Walid mau tekankan, kita harus punya rasa, minat, dan bakat. Lewat apa? Nih rasa yang pertama. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama nih, ini ada di website juga Walid sudah tulis supaya lebih jelas buat kita semua di sini. Yang pertama, sense. Dipakai bahasa Inggris ya biar keren dikit ya. Sense of crisis. Apa itu artinya? pemikiran yang Bisa, krisis bukan. Krisis ini beda sama kritis, beda sama krisis. Sense of crisis itu rasa prihatin, krisis. Krisis tahu kan? Keadaan yang kayak gini krisis nih Bang namanya Bang. yes. Ya, dimana seseorang, semua bukan kita doang susah pada sesuatu. Sense of crisis. Jadi ada orang yang menyalahgunakan narkoba kan dua hal yang muncul Bang. Pertama efek samping dan efek utama. Kalau efek utama udah jelas nih, ganggu mata, ganggu telinga, ganggu saraf, ganggu organ tubuh lain, ganggu sendi-sendi, ganggu tulang, ya kan? Yang diganggu itu. Coba bayangkan, Bray. Kalau kita hanya fokus di situ saja, Yes. tidak mengindahkan efek samping dari penyalahgunaan narkoba, berupa apa? Berupa sindrom-sindrom tadi. Bagaimana bisa dia memahami, punya rasa pengalaman, punya pendidikan atau pemahaman dari pendidikan itu sendiri, dan punya kesempatan untuk meraih cita-citanya ke depan. Bagaimana ceritanya? Nggak bakal bisa, karena apa? Ada sindrom kan? So biasanya orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, sense of crisisnya nggak ada nih. Contoh, ada sindrom yang namanya baby king. Apa nih, Breng? Itu seperti di anaknya itu di raja. Oh, gue raja gitu. Gue raja kecil. Yes. Ini biasanya aja nih. Kita break dulu ya. Iya. Nanti kalau habis aja kita lanjut lagi. Lu mau mana? Ambil kontak. Oh iya, Cak. Tuh. Merokok boleh juga. Pakai di atas aja kan, biar jangan terlalu. Ngebul terus.
Siapa? Ayo, Oh. gue ngerjain begini tiba aja ngobrol. Kasih. Nah, masuk. Belum umpan. Kemudian dia kita lihat. Suruh pindah ke mobil polisi katanya. Pede banget lagi. Oh, Arab berarti berapa Buka orang kaca. sih, ya? Mana berapa Empat. kalau mobil itu? dua, Dua ya? Yang mana? Empat. dua, tiga. Depan tuh harusnya satu depan. Untung Randy sama si Dea tuh jauh. Ya bawa kaca. Ini kaca-kaca. Dia kan kalau rapat kalau depan. Suruh pindah yang bangku depan biar supir sendiri. Ada pindah belakang. Layani nggak bre. Belakang mobil polisi Ada- masuk. Ada pelangnya harap mohon maaf buka kaca. Ini dibuka. Padahal mah disuruh pindah dong, disuruh Itu namanya jadi kalian jalan gitu berdua gitu kemarin udah nggak apa-apa ya aman-aman aja ya. Nggak lewat ini kali, nggak lewat tol. Nggak lewat tol. Enggak. Iya. Kayaknya tes pertama tuh Ini pas mau masuk ke Bogor, mau keluar, masuk loh. keluar. keluar itu sih. Dari sini ya Keluar masuk. dari mana? Masuk ke Bogor ya gitu tuh masuk om. Itu berarti masuk kan? Iya om. Iya, om pasrah aja ya deh. Iya. Masuk ke Bogor bener loh. Jawi kan Bogor. Iya. Jawi Bogor. Itu sama Bogor. Kota Bogor. Tahu? Kabupaten. Nah, yang gue menonton dia memang duluan yang kakaknya dokter istri aku udah nikah. Ayo, Ya, kami tunjukin. Oh, sampai tadi sunyi di Hah? dilihat Udah tuh buka jenggot. tiga enam. yang lagi diperiksa sunyi yang bisa ini berapa? 36,8. Bombak berpaksa periksa. Ya, kita lanjut ya. Lanjut. Baik, baby king ini biasanya diderita atau dialami oleh seorang anak yang mengalami satu perbandingan prestasi antara saudara. Contoh, kakak selalu dibandingkan dengan adik. Begitu juga sebaliknya, adik
selalu dibandingkan dengan kakaknya. Ngalamin nggak, Breng? Alamin, tapi Iya, kan? tapi ini santuy. As a psikis itu nggak santuy. As a learning, pemahaman Breng Tapi itu oke. But as a psikis, who knows, kita nggak ada yang tahu psikis Breng. ada yang Ada itunya juga. Ada yang ngomong ini pasti kamu nggak dia terus nggak ini terus, pokoknya pasti di semua rata gitu. Implementasinya pada yang Breng alami pasti ada perbedaan dikit. Perbedaan. Dan yang perlu dipahami sekarang nih, contoh. Nih orang tua nih. Apapun sehebat, sebijaksana pun orang tua, dia pasti punya satu anak favorit. Pasti Breng. Pasti Joe. Pasti. So, mau itu kembar Breng, dia orang tua secara psikis dia akan lebih condong ke salah satu. Bijak memang bijak buat semua, tapi pasti ada kecondongan ke satu anak, ke satu figur. Pasti itu. Ngalamin nggak kayak gitu? Dibandingkan dengan sepupu. Oh sepupu lu gini, ya terang aja dia anak orang kaya, gitu kan? Sering gitu nggak Isma? Kalau Randy mah kenyang dah, gue udah tahu dah. Sama Albiron mulu dia dibandingin. Dan selalu wajib harus ngalah. Agak ngebeban ya, Di? Ya kan? Ya, Gue mulu nih. Randy yang ngalah. Ngalah, mau nggak mau harus ngalah. Mau nggak mau. Bontot. Ngalamin nggak, Jo? Enggak juga. Mas dong, kayak gitu. Sehingga ketika ini jadi perasaannya jadi nggak enak, jadi disfungsi begini, akhirnya apa yang dibuat? Segala cara untuk mendapatkan apresiasi. Apa tuh apresiasi? Bukan Ujian. segala cara. Segala cara supaya enak dipanggil komandan, supaya bangga dipanggil ketua, supaya bangga dipanggil apalagi Bos. bos.